kebahagiaan, kesedihan dan terkabulnya doa dalam genggamannya. Saudaraku, Maha Suci Allah yang telah menciptakan rasa bahagia dan rasa sedih. Dua hal yang akan selalu menyertai manusia di dunia hingga ujung kehidupan di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla melarang kita bersedih. Janganlah kamu bersikap lemah. Dan janganlah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran 139. Dalam ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla melarang hamba-hambanya yang beriman untuk bersikap lemah dan bersedih hati ketika tertimpa musibah dan ketika diuji dengan sebuah ujian. Sesungguhnya kesedihan di dalam hati dan lemahnya badan hanyalah akan menambah musibah dalam jiwa dan merupakan senjata ampuh bagi musuh-musuh orang mukmin. Dan sebaliknya menguatnya hati dan kesabarannya untuk menolak kesedihan itu adalah kekuatan untuk menghancurkan musuh. Tidak seharusnya seorang muslim itu bersikap lemah dan bersedih hati. Karena mereka adalah orang-orang yang paling tinggi keimanannya dan harapan mereka terhadap balasan dari Allah sangat besar. Maka tidak sepantasnya seorang mukmin yang mengharapkan balasan akhirat dan juga dunia yang telah dijanjikan oleh Allah, untuk bersedih dan lemah. Taisiru Karimir Rahman. Saudaraku, bukanlah kita tidak boleh bersedih hati atas sesuatu yang telah digariskannya kepada kita. Merasa kecewa dan tersakiti. Bahkan hal itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah potongan hadits, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Petik 2. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan dan kebahagiaannya. Bukan berarti seorang hamba itu dipaksa untuk menjalani takdir ini. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa keilmuan Allah Azza wa Jalla itu mencakup segalanya. Termasuk kebahagiaan dan kesedihan seorang hamba. Semuanya telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Syarah Hadits Arba'in. Bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Quran Surat An-Najm 40-44. Syekh Sa'di menjelaskan ayat tersebut dalam tafsir Karimir Rahman. Bahwa Allah Azza wa Jalla lah yang menjadikan sebab seseorang itu tertawa dan juga menangis. Yaitu kebaikan dan keburukan. Kebahagiaan dan kesedihan serta kegalauan dan kesedihan. Dan Allah Azza wa Jalla mempunyai hikmah yang sempurna di dalamnya. Saudaraku, bersabarlah. Jika kita tidak pernah merasa sedih, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya kebahagiaan. Jika kita tidak pernah merasa kecewa dengan sesuatu, kita tidak akan pernah bisa bersyukur dengan sepenuhnya ketika kita bisa meraih impian kita. Jika kita tidak pernah merasa tersakiti, kita tidak akan pernah merasa betapa amat sangat butuhnya kita kepada penggenggam hati para manusia yang menciptakan segala sesuatu itu tentu mengandung hikmah yang sangat besar. Tidaklah Allah Azza wa Jalla itu menciptakan kebahagiaan kecuali ada kesedihan yang menjadi lawannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan arah timur dan barat dengan bukan tanpa hikmah apapun. Jadikanlah semua itu sebagai cambuk hati untuk lebih mendekatkan diri kepada Rabb yang hati kita itu berada di antara jari jemarinya. Tetap bersabar dengan kesabaran yang indah dalam setiap perkara yang dihadapi. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bersabar dan akan memberikan balasan yang manis atas kesabarannya. Sebagaimana dalam firman-Nya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman. Bertakwalah kepada Rabb-mu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa ini berlaku umum untuk semua jenis kesabaran. Kesabaran atas takdir Allah Azza wa Jalla sehingga tidak marah dengan apa yang terjadi. Kesabaran atas maksiat dengan tidak melakukannya dan kesabaran dalam ketaatan kepadanya dengan menunaikannya. Allah Azza wa Jalla menjanjikan, dan janji Allah Azza wa Jalla itu akan teringati, kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang tiada batas. Artinya tidak ada batasan dan ukuran. Hal tersebut dikarenakan keutamaan dan kedudukan sifat sabar di sisi Allah Azza wa Jalla dan hal itu selalu ada dalam setiap perkara. Tafsir Karimir Rahman. Saudaraku, ketika kira bersedih dan merasa putus asa, ingatlah kembali kepada cita-cita yang mungkin sedikit terlupakan dari ingatan kita. Cita-cita yang mungkin telah kita tulis dalam catatan harian kita. Cita-cita yang selalu kita sebutkan dalam doa kita. Ketika merasa kenapa Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan doa yang telah kita panjatkan, ingatlah mungkin Allah Azza wa Jalla telah mengabulkan doa kita yang lain yang telah lebih dulu kita panjatkan. Karena Dia adalah Maha Pengabul doa.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadits mengenai doa yang indah yang berasal dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidaklah seorang hamba tertimpa kesedihan dan kegundahan kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku pada diriku. Ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku dan pelipur kesedihanku serta pelenyap bagi kegelisahanku. Maka Allah akan hilangkan kegundahan dan kesedihannya serta menggantikannya dengan kebahagiaan." Hari Ahmad I-391 dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Dalam doa di atas, disebutkan, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai musim semi penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku dan pelipur kesedihanku serta pelenyap bagi kegelisahanku. Maksudnya adalah agar Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran itu kebahagiaan dalam hati dan menjadikannya musim semi baginya. Karena manusia itu hatinya akan merasa senang, nyaman dan cenderung menyukai musim semi sehingga keluar dari kegundahan dan kegelisahan dan memperoleh semangat, keceriaan dan kebahagiaan. Dan juga menjadikan Al-Quran itu pelapang dada dikarenakan ketika hati kita lapang, maka hati kita akan bercahaya. Dengan dua hal tersebut maka terangkatlah kesedihan dan hilanglah keresahan. Hisnul Muslim 211. Saudaraku, bukankah musim semi itu tiba setelah musim hujan? Bukankah purnama itu mempesona dengan gulitannya malam? Maka bangkitlah, hiburlah hati dengan Al-Quran dan tambatkanlah hati ke zat yang tidak akan pernah rapuh dan menyia-nyiakan harapan. Bersabarlah karena musim semi akan segera tiba. Rabi ijal Al-Qur'ana Rabi yakulu bina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa zahabahumumina wa as'aluka al-firdaus al-a'la garis bawah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menambatkan hati kepada Allah Azza wa Jalla, zat penggegam kebahagiaan, kesedihan dan pengabul doa untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.